Kita langsung akan melanjutkan firman Tuhan. 2 minggu yang lalu masih tentang mengucap syukur, ya, masih tentang mengucap syukur. Kita akan lanjutkan, kemarin baru 1 poin, kita akan melanjutkan poin selanjutnya, ya. Mari kita buka dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya. Semoga kita bangkit berdiri bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, kita mau baca sama-sama, ya. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, sudah saya ingatkan di ibadah minggu yang lalu bahwa kita diminta mengucap syukur dalam segala hal. Nah, seringkali kita mengucap syukur itu kan kalau, ya, mungkin kita merasa baik, tapi ternyata tidak, ya. Kita membaca dalam kitab Filipi, mengucap syukur itu perlu juga kekuatan datangnya dari Tuhan, ya. Jadi mengucap syukur itu ternyata, waktu saya tanya kapan Bapak sudah mengucap syukur, waktu merasa dalam kekuatan atau kelemahan, ya, kelimpahan atau kekurangan. Nah, seringkali kemarin kita bilang kita mengucap syukur kalau kelimpahan, ya enggak juga. Ternyata waktu kelimpahan lupa mengucap syukur. Makanya kalau kita nanti masih ingat di dalam kitab Amsal, ya, pernyataan Salomo, dia berkata 2 hal yang dia minta. 1, jangan berikan aku kekayaan, jangan berikan aku kekurangan. Supaya kalau kaya dia sombong, jangan sampai sombong. Kalau dia kurang, jangan sampai memuja Tuhan, tapi berikan apa yang menjadi bagian. Dan nanti kalau kita baca dalam kitab Filipi, ternyata kita perlu kekuatan Tuhan. Dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Di dalam kelimpahan maupun kekurangan kita perlu kekuatan Tuhan. Artinya apa? Kita perlu ingat terus kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita dalam segala perkara. Kurang sama lebih itu kan adanya di hati kita, betul nggak, Saudara? Di otak kita, di pikiran kita. Kita punya uang 50.000, kita bisa berkata kurang. Lalu kita berkata kita ini menderita karena punya uang 50.000. Padahal nanti kalau kita lihat, ya, Tuhan kasih contoh dalam Alkitab, ya, ada janda Sarfat yang hanya punya segenggam gandum 10.000 limenya. Mungkin keadaan Bapak Ibu Saudara tidak lebih parah dari janda tadi, tetapi di tengah kondisi itu janda itu masih bisa memberi. Berarti dia merasa lebih. Orang yang memberi itu karena merasa lebih, betul nggak, Saudara? Orang yang bisa memberi itu karena merasa lebih. Tapi orang yang selalu meminta itu karena merasa kurang, betul nggak? Ya. Makanya kalau Saudara pernah nonton, ya, reality show, ya, tentang tolong itu, ya, tolong itu, ya, banyak orang yang waktu dimintai tolong itu malah banyak yang orang-orang kaya itu yang main tuh, betul nggak, Saudara? Ya, orang-orang kaya main tuh. Saya punya kebiasaan, ya, sejak bukan di sini, Saudara, sejak dari di Solo saya belajar memberi lebih. Contohnya, naik parkir mobil pada waktu itu masih 1.000, saya kasihnya 2.000. Parkir motor 500, saya kasih 1.000. Sama, sampai di sini pun sekarang parkir sudah naik. Makanya di mobil saya itu kalau parkir mobil saya kasih 3.000, sudah ratanya kan 2.000. Saya selalu sudah siapkan, ya, di mobil saya itu saya siapkan, pokoknya saya layak gila itu 3.000. Jadi 1.000 sama 2.000, 1.000 2.000. Jadi kalau ngambil 2.000. Saya siapkan juga 2.000-an kalau untuk di jalan-jalan. Sudah kalau pergi di jalan Solo itu banyak, kalau sini belum ada, ya. Pembantu, ya, namanya apa, ya, pembantu Polantas itu, ya, yang awam tetapi dikasih seragam ngatur perapatan. Ya, itu sudah dapat berkat tapi nggak terlalu besar, ya. Nah, itu dulu inisiatif seseorang, ya, sebenarnya ada di daerah Gawung itu.
Itu inisiatif seseorang yang dia ngatur ya, dia pakai rompi sendiri, akhirnya dikasih, ada yang ngasih berkat gitu ya. Nah itu dia ngatur sendiri, dia nggak minta. Beda kalau cepet ya, Pak Ogah yang di Jakarta, jadi ada putaran di Albani terus ngatung sudah ya, mulai orang naik di baret, ya, itu beda. Ini betul-betul juga dengan sukarela dia ngatur saudara. Nah akhirnya banyak orang ngasih ya, banyak orang yang akhirnya ngasih ya, setiap ngasih. Nah di Solo ini akhirnya dikoordinir oleh kepolisian. Jadi di perempatan-perempatan yang memang tidak ada lampu merah, mereka ditempatkan di sana dan itu resmi dikasih seragam sekarang. Nah saya seringkali ngasih, nah itu saya siapkan 2000, kalau pas ada perapatan yang ada begitu, saya mesti kasih saudara, kasih 2000. Nah kadang repot saudara, ya saya masih ingat ya, kalau pas saya ngajak Mas John gitu saudara, bahasa parkiran, John kasih berapa John? 2000. Tolong ayo John, biasanya 2000 katanya. Saya punya ponakan juga begitu sudah ya, waktu di Solo pakai mobil saya, tolong ayo kamu, naikin Rong kakek katanya. Ya saya bilang aku di pendeta sudah komitmen 3000. Iya, kan kamu kesini naik SHB saya katanya. So ben aku naikin aku bareng itu aku bawa mobil dewe di jalur katanya. Lah aku sekali tok yang gini sudah. Luar biasa saudara ya, ya belajar memberi. Firman Tuhan kata adalah lebih berbahagia daripada memberi daripada menerima. Memang nggak gampang saudara, nggak gampang ya. Jadi kita ini belajar mengucap syukur. Kurang itu adanya di hati kita, kurang itu ada di otak kita saudara. Orang yang punya 2 keping saudara ya, pergi ke gereja dia bisa kasih semuanya, dia nggak punya lagi, berarti dia kelebihan. Luar biasa saudara. Terus sudah bertanya, kelebihan tekondi dua kepek jadi kayak piontek. Itu kan kita sudah. Ternyata hukum manusia dengan hukum Tuhan itu beda. Hukum manusia dengan hukum Tuhan berbeda. Nah, belajar mengucap syukur. Makanya dikatakan dalam kitab Filipi, untuk menerima kelimpahan dan kekurangan itu kita juga butuh kekuatan Tuhan. Gak gampang. Orang diberkati Tuhan tidak perlu lupa minta kekuatan Tuhan, lali. Berapa banyak sudah ya orang ketika dia diberkati dengan kelimpahan harta benda, lali tinggalkan Tuhan, terus mulai sombong, mulai lupa dari mana kita berasal dulu. Lalu sudah bener omai kebiok, saya ke omai makrum sudah. Begitu melebu ning omah kebiok, maaf ya mau ke toilet. Terus saya ini kok boleh toilet anu pom opo, toilet bepom, HP pokok katanya. Lalu HP pom, nah sudah lupa. Ada ini mungkin yang bisa umum sudah. Kenapa? Kita lupa. Ketika kita diberkati, kita kelimpahan, kita lupa minta kekuatan Tuhan supaya kita terus disadarkan bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami kekurangan pun menurut kita, betul? Kekurangan menurut kita, padahal Tuhan tidak pernah kasih kekurangan sama kita. Kalau kita bicara Yesus, betul kan? Yesus itu kan dilahirkan di kandang, lalu kita berkata, oke real, Yusuf sama Maria kering, kan selalu kita begitu sudah ya, karena kering di kandang begitu juga kan? Tapi luar biasa mereka tetap bersuka cita, dan ternyata diberkati, betul kan? Diberkati. Waktu itu kan harus mengungsi ke kanan ke kiri loh. Pergi ke Mesir kemana. Nah sudah diberkati kan, Tuhan kirim siapa? Orang Majus, bawa emas, bawa kemenyan, bawa mur. Bukan mur baut saudara ya, mur itu wangi-wangian, harganya mahal sekali. Namanya mur baut itu apa? Itu barang-barang yang harganya mahal sekali. Nah, Tuhan pelihara, tidak pernah kekurangan. Kita tidak pernah melihat Yusuf dan Maria itu kekurangan, betul? Jadi sebenarnya kekurangan itu adanya di hati kita. Nah ketika kita tidak mengucap syukur, maka hidup ini kurang terus. Hidup itu kurang terus. Tapi kalau kita dikasih kelimpahan, kita tidak mengucap syukur, ya sombong, lalu melupakan Tuhan. Nanti begitu dihajar baru ingat sama Tuhan, baru datang sama Tuhan. Nah saudara, mari kita masih ingat bahwa ibadah itu harus dimulai dengan ucapan syukur. Kan pujian yang kita nyanyikan dalam Mazmur 100 ya, memasuki gerbangnya dengan ucap, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ya,
masuk gereja saling mengingatkan, mengucap syukur. Tapi jangan begitu metu gereja, wis ribut meneh ya. Jadi wadah suami istri begitu ribut ning mobil ribut coba. Gereja menang sih, ucap syukur. Kamu ngomong ucap syukur kata, ucap syukur. Oh haleluya. Bergandengan tangan suami istri. Waduh. Begitu pulih metu mobil lagi, lanjutkan katanya. Lali sudah, itu bertobat kalau begitu sudah. Ya, artinya begitu masuk dengan ucapan syukur, saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, pulang ragu-ragulan, kan gitu sudah. Yo ojo ning ngarep bojo sak ragu-ragulan saudara ya. Bukan muhimnya, boleh muhimnya sudah, tapi secara etika kita udah biasa saudara ya. Nah itu seperti itu. Nah saudara, kita sudah melihat mengucap syukur itu berarti berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Gimana kita sudah melihat ya tentang berserah pada Tuhan itu turut mengikuti kehendak Tuhan, percaya dan menyerahkan diri ya kepada rencana dan pimpinan Tuhan, berpikir positif, optimis, mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, kita masih ingat contohnya kemarin siapa? Hana. Ya, Hana berserah. Kenapa saudara? Karena dia percaya pada kekuatan Tuhan. Buktinya apa? Hana datang pada Tuhan. Zaman dulu pengertian datang pada Tuhan itu datang ke rumah Tuhan. Ya, pada masa perjanjian lama orang kalau mau datang pada Tuhan nggak bisa berdoa di rumah saudara, harus pergi ke gereja. Bersyukur ya sekarang kita ini saudara baru punya masalah, hatinya baru berat, saudara nggak usah datang ke gereja, sudah datang di rumah, sudah berdoa di rumah, tutup pintu kamar, sudah menyembah Tuhan, pengakuan Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir ini kadang mantep ya orang bilang, wah orang yang gereja mantep ya, boleh sudah. Gereja terbuka 24 jam. Ya, silakan kalau mau berdoa, mengagungkan, menyembah Tuhan tengah malam mau berdoa pun boleh, tidak masalah sudah. Silakan. Ya, jadi tetapi sebenarnya nggak perlu ke gereja pun saudara pergi di rumah pun saudara menyembah, mengakuan Tuhan hadir. Nah, zaman dulu nggak bisa, zaman dulu bentuk dia mau datang pada Tuhan harus ke gereja, harus ke tempat ibadah. Nah, saudara kita mau lihat sama-sama mengucap syukur yang kedua, ya, mengucap syukur yang kedua berarti membiarkan kuasa Tuhan bekerja. Mengucap syukur yang kedua berarti membiarkan kuasa Tuhan bekerja. Coba kita lihat dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8:28. Jangan bacakan demikian firman Tuhan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa. Allah itu selalu turut bekerja. Jadi Allah itu selalu ikut campur tangan dalam hidup kita. Ketika Bapak Ibu Saudara punya masalah, Allah itu ikut campur tangan dalam masalah kita. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit, Allah turut ikut campur dalam penyakit kita. Cuma persoalannya Allah tidak menciptakan kita sebagai robot. Ya, Allah punya otoritas otoritas sepenuhnya. Dia bisa ambil kendali seenaknya, tidak. Tetapi Allah memberikan kepada kita yang namanya free will, kehendak bebas. Supaya apa? Supaya ketika kita mau melibatkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, itu pilihan kita. Kita diberikan kehendak bebas. Kita diberikan pilihan untuk memilih melibatkan Tuhan atau tidak. Makanya nanti kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal ketiga ya, ayat 20 juga katakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Diketok sudah. Dan Tuhan berharap dikatakan kita membukakan pintu. Nah, ketika Tuhan bukakan pintu berarti kita mempersilahkan menerima Yesus. Nah, dikatakan Yesus akan masuk, akan duduk makan bersama-sama dengan kita. Ini artinya apa? Allah nggak dobrak saudara. Walaupun Allah punya otoritas,
memaksakan dia tinggal di dalam hidup kita. Enggak. Allah mau kita membuka hati. Dia nggak memaksakan kita. Makanya bentuk free will, bentuk kehendak bebas itu apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan kasih pohon pengetahuan baik dan jahat supaya apa? Supaya ada kehendak bebasnya manusia. Manusia diberikan pilihan. Ada yang ngomong sama saya, oh kalau gitu dulu kenapa sih Tuhan kasih pohon pengetahuan baik dan jahat? Coba kalau nggak ada pohon pengetahuan baik dan jahat, manusia kan nggak akan berbuat dosa. Ya nggak ada berbuat dosa, kenapa? Nggak ada pilihan. Makanya diberikan pohon pengetahuan baik dan jahat, dan ternyata pilihannya kan nggak sulit, saudara, betul kan? Semua boleh, cuma pohon pengetahuan baik dan jahat yang nggak boleh. Luar biasa, manusia kan gitu, saudara. Waduh, makanan apa saja silakan, cuma satu, loh kan gampang loh. Tapi manusia memilih untuk yang satu yang nggak boleh ini diambil. Ada istilah dikayati rokok rempel. Saya dulu waktu ada peribahasa ini bingung juga. Apa tuh maksudnya? Oh maksudnya dikai sing enak, kok jiko sing ora enak. Saya, oh nah ini peribahasanya salah, saya bilang. Harusnya dikai rempel rokok hati. Karena saya ora doyan hati, saudara, doyan rempel. Nek rempelo kan enak, sudah kenyil-kenyil gitu ya. Nek ati cokot langsung rasanya ables gitu, saudara ya, empuk banget. Saya bilang, itu sih nggak peribahasa ngawur ini. Harusnya dikai rempelo rempelo hati, dikai sing enak, jalurnya sing ora enak dijikuk kan gitu, saudara. Itu terserah lah yang buat peribahasa. Mungkin yang membuat peribahasa itu seneng artinya timbang rempelone. Nek ora seneng kabeh, dikai brutu rego rempelo hati, nah saudara. Karena senengane brutu, saudara. Nah, saudara sampai seneng brutu. Ya, Indonesia itu luar biasa loh, saudara. Brutu doyak ya. Ndas doyak, saudara. Nah itu kesenangan saya semua, saudara. Ada orang kata gila nih, bokong mau dipangan, orang tahu merasake. Orang dulu kan bilang ya, saya masih ingat tuh, mama saya, keluarga besar saya, waktu ada ini apa, brutu, mau makan, tidak boleh, cacilek lain makan brutu, malah kelalen katanya. Ya lu sudah gitu, nggak tahu betul nggak di Salatiga ada nggak gitu, saudara? Nek mangan brutu mana kelalen, cuma mangan brutu cacilek itu. Saya dulu kok ya berbeda-beda mikir, lah si cacilek mangan brutu lalen, wong tua ora tambah lalen, wong tua kita lalen makan brutu, lalen bener, saudara. Nek cacilek yang seger-seger harusnya kayak brutu, saudara. Ternyata sebasa baru sadar, brutu enak. Ya, brutu enak, genteng lah sekarang ya anak saya. Lalen nggak boleh, saudara. Bapaknya lali nek zaman bebek ora entuk ya wong tuane, saudara ya. Luar biasa, saudara. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana Allah itu bekerja dalam hidup kita. Tapi Allah mau kita melibatkan Tuhan. Maka dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal. Turut. Nah, kata turut bekerja ini bicara tentang mitra. Kita ini menjadi mitranya Allah. Nah, seorang mitra, saudara, itu butuh kesepakatan, butuh kerjasama, betul? Tadi kita lihat paduan suara, kalau tidak kita lihat song leader, worship leader dengan singernya, lalu ada musik. Ini kan mereka mitra, betul nggak? Mereka butuh kerjasama, mereka butuh kesepakatan. Contohnya, Sabtu latihan jam 10 yo, saudara kan mereka nggak ujuk-ujuk ketemu gitu nggak ya? Mereka sudah ada kesepakatan. Nek orang kesepakatan, kalau saya teko Senin, lu orang teko ya, kalau saya teko Selasa, terus tanya ke pastor, lu ini pada kemana tuh om, pada datang. Nah hari ini apa? Latihan tuh om, janjian belum om. Lu janjian kok ya teko, lu harusnya kan tahu sendiri om. Nggak bisa, saudara. Yang namanya mitra itu butuh kesepakatan, kesehatan dan sebagainya. Allah mau kita menjadikan Allah itu mitra, luar biasa ya. Nah kita perlu melibatkan Tuhan. Nah seringkali kita sudah berkata, lu aku tidak pernah rasakan kasih Tuhan. Nah sudah nggak pernah libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidup. Dalam persoalanmu libatkan Tuhan, karena Allah mau turut bekerja. Dalam persoalanmu jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Kenapa selama ini kita nggak pernah merasakan kuasa Tuhan? Karena sudah nggak pernah melibatkan Tuhan. Sudah hadapi dengan kemampuanmu. Makanya firman Tuhan yang di ayat depan yang dikatakan kitab Mazmur, ya, berdiamlah maka Allah akan bertindak. Tujuannya artinya apa? Serahkanlah
segala kuasamu kepadanya. Berdiamlah, maka Allah akan bertindak. Ada kalanya kita harus melibatkan Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Kalau Tuhan kita tidak pernah melibatkan Tuhan, Tuhan akan bertindak. Tuhan perlu kita melibatkan Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala persoalan. Ya, saudara, kenapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita? Dan jangan pernah berkata bahwa persoalan kecil nggak perlu melibatkan Tuhan. Jangan, saudara. Jangan pernah pekiu sama Tuhan untuk merepoti Tuhan. Karena Allah mau supaya kita ini melibatkan Tuhan terus dalam segala perkara. Kan dikatakan, baik itu kelimpahan maupun kekurangan dalam segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Jangan pernah merasa kecil tidak usah, tapi sedang mampu. Manusia lemah. Manusia lemah. Berapa banyak seringkali kita menyepelekan perkara yang kita anggap itu kecil, tapi perkara kecilnya akhirnya menghancurkan kita. Israel pernah mengalami gara-gara kota Ai yang kecil tidak melibatkan Tuhan. Masih ingat Daud itu luar biasa. Kalau kita baca nanti kita Mazmur, ya, Mazmur pertama dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Luar biasa, senangnya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nyepelek sudah. Tahu-tahu dia pergi wayai wong Agus, bukannya ini pergi di atas sofa, sudah. Orang merenungi firman Tuhan melihat orang mandi. Dia tidak melibatkan Tuhan. Mungkin dia berkata, aku raja, sudah akan tergoda, tenang saja. Hati-hati, hancur hidup. Ketika kau tidak melibatkan Tuhan dalam perkara sekecil apapun, dan jangan pernah engkau merasa mampu, merasa bisa, enggak, hancur. Karena itu kenapa, saudara? Karena kedahsyatan Tuhan itu melampaui batas kekuatan manusia. Karena itu kita harus melibatkan Tuhan. Jadi berucap syukur itu akan membiarkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Saudara tak akan bisa mengucap syukur, saudara. Kalau saudara tidak percaya kepada kedahsyatan dan kekuatan Tuhan, tidak bisa. Karena saudara kan berkata, oh Yesus, ini masalahku berat, tidak ada jalan keluar, tidak ada ini, tidak ada itu. Karena saudara lupa bahwa kekuatan Tuhan itu melampaui batas kekuatan manusia. Efesus 3:20. Efesus 3:20. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Efesus 3:20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Luar biasa. Bagi Tuhan itu jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dia mampu lakukan. Maka ada lagu ya, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dipikirkan oleh orang, Tuhan itu sanggup kerjakan. Coba saudara, kalau sudah mau bersyukur kepada Tuhan, kalau sudah boleh tiba sampai hari ini, ada banyak yang dapat kita pikirkan sebenarnya. Ada banyak yang tidak pernah kita bisa lampaui, apa tidak pernah kita pernah lihat gitu, tapi Tuhan bisa sediakan, Tuhan bisa kerjakan untuk kita. Kalau kita boleh tiba sampai hari ini, terlampau banyak Allah sudah mengerjakan dalam hidup kita. Coba kalau sudah memandang kekuatan pribadi kita, apakah ini karena kekuatan pribadi kita? Kalau saya boleh tiba sampai hari ini, di hari ini sudah terlalu banyak yang di luar saya berpikir saya, di luar strategi saya, dan saya harus akui ini semua hanya karena kekuatan Tuhan. Dengan ketulusan, bukan lip sync, bukan hanya pemanis bibir, bukan, tetapi dengan kesungguhan dan ketulusan hati kita berkata kalau kita boleh tiba sampai hari ini, itu semata-mata karena Tuhan. Saudara, Allah kita dahsyat. Kedahsyatan Tuhan melampaui batas kekuatan manusia. Karena itu selalu melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Saya nggak tahu apa yang kau sudah hadapi hari-hari ini, atau kau sudah mulai frustasi karena kau merasa sudah tidak mungkin bisa aku kerjakan, sudah tidak mungkin ada jalan keluar, sakit penyakitku sudah nggak ada jalan keluar, masalahku sudah nggak ada jalan keluar, persoalanku sudah tidak ada jalan keluar. Saudara, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Dikatakan tadi kan, kuasa Tuhan itu melampaui batas kekuatan manusia. Kuasa Tuhan supranasional.
supranatural, melampaui batas rasio kita, melampaui batas-batas natural, sesuatu yang bersifat natural. Tapi Tuhan mampu melewati itu. Kemampuan kita terbatas, tapi kedahsyatan Tuhan tidak pernah terbatas. Dengan engkau mengucap syukur ketika engkau menghadapi persoalan sebesar apapun, berarti engkau percaya bahwa segala persoalan yang kami hadapi, segala persoalan yang kita hadapi terlampau kecil ketika Tuhan bertindak untuk mengatasi. Nah, libatkan Tuhan, saudara. Jangan kita mematikan harapan itu. Jangan kita mematikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita karena kita nggak percaya pada kekuatan Tuhan. Saudara, tidak ada yang mustahil di dalam kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil di dalam kuasa Tuhan. Amin. Ada yang meragukan kuasa Tuhan? Bahkan ada yang sudah berkata hari ini, mustahil, orang mungkin, orang harapan. Saudara, Allah kita hidup, Allah kita gak mati, kuasanya hidup sampai hari ini. Karena itu terus libatkan Tuhan. Markus 9:23, Markus 9:23 saya akan bacakan ketika firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Luar biasa sekali. Nggak ada yang mustahil, tapi bagi orang percaya. Kalau nggak percaya, bagaimana kuasa Tuhan bekerja? Allah, saya bisa katakan Allah kita bukan Allah yang seenaknya dia menggunakan otoritasnya. Tidak. Allah mau bekerja sama dengan kita. Allah mau kita melibatkan Allah. Allah mau datang, yang disembuhkan oleh Tuhan itu kan yang datang pada Tuhan, kan, betul nggak? Yang datang pada Tuhan disembuhkan. Kira-kira yang pada waktu Yesus melayani ya selama 3,5 tahun, banyak nggak yang sakit nggak disembuhkan? Banyak nggak sudah? Banyak nggak yang sakit nggak disembuhkan? Banyak. Kenapa? Nggak datang. Yang datang disembuhkan. Loh, Tuhan Yesus kan bisa ngomong gini, sekloro kabeh sak donya mari. Bisa nggak? Bisa, tapi nggak seperti itu. Tuhan mau datang, yang mendarat selama belasan tahun sudah datang, dia dengan iman, dia libatkan kuasa Tuhan karena dia takut kalau penuh ramai nggak bisa ketemu Yesus, dia jamah jubahnya. Apa sih yang menyembuhkannya? Imannya dia, bukan jubahnya Yesus yang menyembuhkan. Imannya dia, karena dia datang, dia beriman kepada Tuhan. Kalau dia nggak mau datang, nggak bisa. Jadi persoalanmu akan mustahil, tetap mustahil, saudara. Sakit penyakitmu tetap mustahil kalau kamu nggak datang sama Tuhan. Tuhan mau kita datang sama Tuhan dengan ketulusan. Kita lihat itu, datang. Orang pendarahan itu kan berat, saudara, tapi dia berusaha datang sama Tuhan dengan segala ketulusan hatinya, kerendahan hatinya. Yang lumpuh digotong, kalau 4 temannya pakai tandu itu, berusaha ketemu Raiso, kebak, lalu dijebol itu atapnya itu dijebol. Saudara jangan bayangin atapnya orang Israel itu seperti atapnya orang Indonesia nganggo genteng ya. Itu piye ya Om ya, gentengnya dipeloroke kabeh terus tidak mungkin masuk ya. Ada ring-ringnya, ada diguraji, sing waktu geraji orang kaget. Itu burung dilebokke pedone orang banyak ya, karena digeraji. Geraji kan perlu waktu lho. Krok. Mosok baru geraji terus meneng kabeh tetepno wae katanya. Nah mungkin saudara. Jadi orang zaman kalau sudah pergi ke Israel itu bentuknya rumahnya kotak-kotak, saudara. Nah dindingnya zaman dulu itu seperti kalau sekarang itu dicor pakai semen, ya, dicetak-cetak. Nah saudara kalau pernah lihat selokan-selokan itu ya, ditutupnya kan pakai sudah dicor semen beton ya, dicor tinggal ditumbuk sama. Cuma zaman dulu tidak pakai semen, saudara, pakainya tanah liat ya, tanah liat dikeringkan dan sebagainya. Lalu atapnya itu seperti kotak-kotak besar begitu, ya. Jadi dimasukkan
belum gitu saudara. Ya, jadi pada waktu itu diangkat, ya, diangkat langsung dimasukkan. Tapi nek gergaji jangan gergaji gentengnya klontak wah kurang ajar iki, apalagi punya rumah masuk mendiamkan. Waktu omahnya digergaji kok ditekke wae saudara ya. Enggak seperti itu. Jadi mungkin bayangkan aja seperti itu kan luar biasa, itu butuh iman juga loh. Butuh keberanian juga. Saudara mau datang pada Yesus butuh keberanian. Mari ora apa-apa saudara. Datang terus sama Tuhan, betul kan? Saudara kan maunya teko mbek sembahyang mbek Tuhan Yesus langsung plok. Langsung susuk sehat. Saya kan begitu loh. Begitu ra sehat sembahyang, aku sembahyang telu. Burung mari-mari. Lagi pengtelu mari-mari wis patah semangat saudara. Terus sembahyangnya pengtelu ki peng piro? Pirang-pirang suwene lho. 10 menit lho. Kok 10 menit tok? Lho suwe 10 menit iki. Bayangkan itu. Orang bekan 10 menit lho, hitungannya orang bekan saudara. Nonton film 10 menit yo cepet banget saudara ya. Ya banget gitu. Sembahyang 10 menit suwene ra ono. Telok baru 3 kali teko sembahyang 10 menit dulu mari loro hati sama Tuhan. Saudara pergi ke dokter setahun ramali-mari teko terus sudah betul kan? Loh banyak loh saudara ya. Datang ke rumah sakit, sudah berapa lama? Sudah 2 tahun saya selalu cek ya sebulan, sudah sembuh, ya belum masih proses. Saudara kan tahu nesu, harusnya nesu ke dokter saya ramali-mari kan? Wes pengeluru loh, dokter ngomong agak pengeluru. Itu pasien itu sudah 10 tahun ya orang apa? Nembek Tuhan Yesus sampai sembahyang pengtelu sebenarnya nesu-nesu ya dihitung sih tenanan. Katamu berkuasa Tuhan. Nah, saudara berapa banyak itu nggak pernah berani datang sama Tuhan. Datang hampiri, ya pendaraan tapi teko saudara. Datang dia hampiri. Yang tadi lumpuh ya datang dengan berani saudara. Kenapa? Kuasa Tuhan nggak ada yang mustahil. Percaya itu. Ya. Selanjutnya, mengucap syukur berarti menerima rencana Tuhan. Mengucap syukur itu berarti menerima rencana Tuhan. Kenapa saudara tidak mengucap syukur? Saudara orang terima rencana Tuhan. Coba kita baca dulu Amsal 19:21. Amsal 19:21 dikatakan demikian. Amsal 19:21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Amin. Banyak sing ora trimo mbek Gusti Yesus sampai hari ini yo. Isih sakit hati mbek Tuhan. Lara hati aku. Wis tak rancange tenanan kok jeblus. Berapa banyak? Amin. Rencana Tuhan lebih dahsyat daripada rencana kita. Saudara, itu namanya mengucap syukur. Ada 2 hal ya tapi saudara yang selalu saya katakannya. Seringkali rencana gagal itu bukan karena Tuhan, tetapi kita tidak pernah memperhitungkan. Kita salah perhitungan. Perhitungan itu perlu, planning itu perlu. Kan Alkitab katakan ya, bagaimana seorang raja mau berperang, dia tidak akan panggil penasihatnya untuk menyusun strategi. Bahkan dia juga ngomong ya, bagaimana kita ini mau membangun rumah, dikatakan tidak menyusun anggaran keuangannya, tidak bisa. Tidak bisa, harus diatur, harus membuat planning, harus membuat strategi. Tapi jangan pernah berpikir keberhasilan itu karena planning dan strategi kita. Jadi kalau kegagalan itu karena kita tidak pernah membuat strategi, tidak pernah membuat planning, ya, kita tidak pernah perhitungan, lalu kita jalan saenake dhewe, lalu kita gagal, ya jangan salahkan Tuhan, jangan bilang itu rencana Tuhan. Petrus kan ngomong ya, kalau kamu dihajar karena kamu mencuri, ya kesalahanmu. Saudara ngapusi, ya, saudara dipenjara karena saudara ngapusi, lalu jangan ngomong saya seperti Yusuf, saya menderita bagi nama Tuhan. Bukan, itu mempermalukan nama Tuhan. Ngapusi kok mempermuliakan nama Tuhan. Dan tapi kalau sudah dituduh ngapusi, sudah nggak ngapusi, ya itu baru nama, itu kan Yusuf ya. Tuhan itu kan dituduh juga, difitnah.
Nah, saudara harus alami itu namanya kemuliaan nama Tuhan, mengalirlah dalam rencana Tuhan. Jadi itu saudara, terjadi kegagalan karena kesalahan kita, ya minta ampun, bertobat. Tapi yang kedua, kegagalan karena Tuhan izinkan. Makanya kalau kita gagal, saudara, kita perlu mengevaluasi. Saya seringkali mengevaluasi, apa ya, kenapa ya. Tapi kalau kita sudah betul-betul, saya sudah rancangkan, saya sudah membuat planning, saya sudah begini begitu, saya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, kok gagal, ya sudah, itu berarti rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau sudah rencana Tuhan, percayalah rencana Tuhan itu pasti berhasil. Dalam hidup saya ini banyak hal yang digagalkan oleh Tuhan. Waktu saya mau pengen melanjutkan sekuliah, sudah ya, saya sekolahnya di STM, mau melanjutkan di teknologi ya. Waktu saya mau melanjutkan di ATM warga, karena dulu dari STM warga masuk ke ATM warga. ATM warga itu nomor 2 setelah admin. Semangat juga memasuki semester terakhir. Saya sudah berapa kali saksikan mama saya sakit. Singkat cerita, saya tidak bisa melanjutkan karena biaya. Waktu itu ya secara manusia sedih, stres. Saya akhirnya bekerja, saya putuskan bekerja. Tapi saya nggak tahu rencana Tuhan juga. Saya sudah melayani Tuhan dengan baik. Saya itu dari sejak SMP, ya, kelas 1, kelas 2 itu sudah senang melayani Tuhan. Hidup saya senang melayani Tuhan terus. Papa mama saya belum cinta Tuhan pada waktu itu, ya. Saya senang bokap dulu gitu, senang ikut pelayanan-pelayanan. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Makanya bersyukur kalau ada orang tua yang mengizinkan anaknya melayani. Anak-anak jangan gunakan kesempatan kebebasan orang tuamu dengan seenaknya. Saya nggak bisa, juga pengen melayani nggak boleh. Perjanjiannya pokok ibadah sekali. Saya ikut remaja itu minggu siang, sama kegiatan cuma 1 vokal group itu harinya, latihannya hari Selasa. Setiap hari Selasa saya sama sekali, Selasa minggu itu saya sama sekali, karena itu ibadah. Untuk membayar itu saya ngewangi papa mama saya dulu, sudah buka toko sepeda, order sepeda, terima kasih sepeda. Saya pulang sekolah wis sejak pas 4 SD sudah. Pas mana ligo ya, sudah ligo, pokoknya harus kebutok saudara ya, sudah order dengan kebutok saudara. Sudah ligo, makanya sudah hitam tuh ya ditaklukkan lah saudara, sudah di PP sejak kecil sudah di PP itu sudah. Terus saya sudah dibalikin saudara ya. Mau buka gapeng itu ya malah tadi ini medok malah saudara. Saya kerjakan itu. Nanti kalau sudah latihannya jam 3, ya, jam 2 saya bilang, wis yo Mi, siap-siap. Oh no, pasang baji katanya. Pasang baji sini. Saya lakukan itu. Saya mulai STM, saya mulai melayani Tuhan, belajar. Sudah mulai, karena sudah mulai gede ya, sudah mulai diizinkan. Dulu waktu masih SMP jam 6 sore ya sudah pulang. Saya punya mama itu kerasnya luar biasa, jam 6 sore nggak pulang, nggak bisa. Jadi begitu selesai latihan langsung bablas saja. Mulai STM boleh ya, karena kerja dari malam-malam yang pemuda itu jam 9 harus saya pulang, nggak boleh lebih. Saya mulai senang melayani ya di rayon dulu namanya Homsel. Sebelum ada Komsel, belum ada family altar. Gereja kami pertama kali di Solo itu buat Homsel itu sama di Coyomi. Jadi di Indonesia buat Homsel cuma 2 gereja, gerejanya Om Yakub Nahwe dengan gereja kami di Solo. Dan itu gereja itu menjadi maju berkembang. Dan saya menjadi pemain musik di salah satu Homsel setiap hari Jumat. Dulu kalau saya udah nenteng gitar, ya tak jadikan putih racel, ya. Mama sudah, mau kemana? Oh sudah, Broto Yudo ya. Kan rayo hari Jumat, mami kalau banyak makan butuh sih lali ya. Rawani sudah nekati tok saudara ya. Ribut saudara, nggak gampang ributnya. Saya melayani Tuhan, saya sempat tanya Tuhan, melayani kok, kok
Sepertinya masa depan suram lah ini. Merasa kuliah ya. Teman-teman kuliah langsung aduh nangis ya. Tak bisa kalian saya tahu. Coba nih saya sekarang dulu kuliah, nggak jadi gembala saudara, saya nggak akan jadi pendeta, saya nggak sekolah di akademi teologi Alkitab Salatiga, bidangnya sudah beda, saya mentok di situ tok. Wah ternyata Tuhan punya rencana yang lebih hebat, lebih besar. Ketemu sama guru STM saya, Gus, saya ini di kuliah nanti. Saya kuliah di teologi Pak. Aduh, katanya STM mau teologi. Saya bilang, oh udah aduh, toh. Wah cedak wae saya bilang. Wong teknologi, teologi yang nggak terlalu jauh-jauh. Gelarnya pun nek gue ST, aku ST tambah hajile, nggak terlalu jauh-jauh juga. Oh yo kata saudara ya. Memang gue ketok toko STM pendeta ini. Senengannya bicara firman Tuhan. Saya memang sejak dari SMP panggilannya pendeta ya. Sejak STM itu saya senang Injil itu saudara. Ya pokoknya kalau istirahat tahu STM saudara. Oh tuh STM itu saya bagikan perjaka di sarang penyambut pada waktu itu saudara. Ada orang STM di sini hidup STM saudara ya. Wes lana kabeh. Loh itu bubonnya tukang bersih-bersih di kudu loh saudara. Soalnya tidak ada cewek saudara. Wah gila nih orang STM belum cewek orang betul saudara. Bubon aja di aduh. Tuhan katanya aduh bubon ini seneng banget saudara. Bubonnya seneng harus tua lah. Bubon cah ganteng-ganteng SDM. Saudara, saya membayangkan coba kalau saya nggak bisa. Nah waktu saya sekolah di teologi sudah, oh ternyata luar biasa. Saya pernah khotbah di fakultas teknologi, saya pernah khotbah di fakultas pertanian, kedokteran, saya pernah. Bahkan saya pernah mimpin persekutuan dokter-dokter di Kota Solo, dokter, perawat, semua tenaga kesehatan, namanya PTKKI, Persekutuan Tenaga Kesehatan Kristen Indonesia. Lalu saya pernah disuruh khotbah, saya tanya, ini kegiatannya apa? Yo sembahyang tok. Wah, saya bilang buat apa kalau sembahyang tok? Saya bilang, buat sesuatu. Lah kan aku nggak tahu program Pak. Ya ini baik, buat program sesuatu. Bantu kami Pak. Akhirnya diajak rapat saudara di Panti Waluyo. Dulu pusatnya di Panti Waluyo saudara. Saya ajak rapat, saya bilang, buat programnya begini. Pak, Bapak jadi ketua kami aja. Lah nggak bisa kan pendeta kok. Persekutuan Tenaga Kesehatan Kristen kok. Namanya diganti Pak. Persekutuan Tenaga Kesehatan dan Konseling Intensif. Nah, saya masuk di konselingnya juga. Dan kita buat acara-acara besar pada waktu itu. Pengobatan gratis di Surakarta. Kita pernah sekali sih dengan Sadara Salatiga ada yang datang juga. Karena kita undang gitu, Salatiga dan sebagainya. Pokoknya basar pengobatan gratis dengan 15 dokter, 5 spesialis, 15 dokter umum, 2 dokter gigi. Diadakan di Kebun Tong dan basar. Yang datang 1000 lebih, luar biasa sih. Coba nih saya jadi sarjana teknologi, nggak bisa saya pimpin begitu saudara, nggak bisa. Saya nggak bisa khotbah. Teknologi mau neng pertanyaan mau bicara apa? Ya, teknologi neng kedokteran mau bicara apa? Kedokteran nggak pakai sketmat saudara, ya orang sketmat pakai sketmat ya, ukur saudara. Mosok mau melahirkan di sketmat sih saudara. Ukurannya pilot ada, tapi teologi kedokteran ada banyak, pertanian ada kayak Tuhan katakan 4 penabur itu bicara benar, pertanian, bangunan ada fondasi, Yesus batu kayak teguh itu kan bicara fondasi. Wah teologi ternyata wah luar biasa sudah. Saya pernah khotbah di berbagai macam fakultas. Nek teknologi mentok di situ sudah. Wah Tuhan saudara kalau mau mengikuti rencana Tuhan ternyata dahsyat tuh. Amin. Amin. Belajar itu rencana Tuhan. Makanya kalau wadahnya aku teologi, janganlah saudara ya. Percayalah kalau itu panggilan Tuhan, rencana Tuhan dahsyat. Amin. Boleh nanya sekolah teologi? Loh, tidak ada yang jawab saudara. Saya tahu cita-cita pengusaha, insinyur, pendeta. Bisa nek iso berhasil. Kalau pendeta nek desa. Saudara nyepelekno pendeta saudara. Berarti saya nyepelekkan saya gembala model itu saudara. Percaya
Walaupun keluarga besar saya nggak bisa terima, saya tahu nggak gampang saudara. Ya, anaknya mas pulang pendeta, wah saya yakin mama tuh nangisnya 2 bulan gitu. Anakku pendeta, anak. Lu harusnya bersyukur. Wah, anaknya pendeta tuh menyelamatkan bangsa-bangsa kok malah ditangisi. Bingung juga loh saudara. Ya, bersyukur saudara. Allah itu wajar. Kalau itu rencana Tuhan, izinkan saudara. Karena Tuhan itu luar biasa, rencananya dahsyat saudara. Nah saudara, rencana manusia bukan rencana Tuhan. Ya, rencana manusia bukanlah rencana Tuhan. Coba kita lihat dalam Yesaya 55:8-9. Yesaya 55:8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ada banyak rancangan-rancangan yang kita sudah rancangkan, Tuhan gagalkan. Tapi percaya ya, rencana Tuhan itu lebih indah. Rencana Tuhan itu lebih indah kalau kau mau mengalir kepada rancangan Tuhan. Waktu kami ngerintis dulu awal-awal, setahun saya ngerintis, waktu itu ada jemaat yang saya pernah sampaikan, eyang-eyang yang 85 tahun itu menyerahkan tanahnya kepada kami. Tanahnya tidak besar, cuma 100 meter. Itu pun luasnya mungkin cuma 4 meter. 4 meter mungkin, tidak terlalu besar, 4 meter. Bisa berpikir begini, wah dahsyat ya, baru setahun ke situ tanah. Nah, itu mungkin salah saya juga saudara ya, waktu itu saya berpikir seperti meragukan gitu ya. Akhirnya dia bilang, bagus, ini tanah kami serahkan untuk gereja. Begitu tahu saudara, wadik saya arsitek ya. Lalu dikabarkan, saya bilang dibuat 2 lantai. Lantai 2 untuk ibadah, lantai bawah untuk kantor. Kabar. Beberapa teman Jember saudara ya, saya nggak ngomong Jember untuk tanah, Pak aku membantu. Bahkan ada yang mau bantu genteng saudara, dia punya pabrik genteng yang model proof itu saudara ya, di Jakarta. Pak pokoknya aku genteng tak bantu pokoknya. Apa tak kirim sih katanya, gue nggak gitu tanah itu baru ngomong dong, tak kayak tanah sudah mau dikirim saudara. Nanti sih dikirim saudara, milih warna katanya saudara. Luar biasa itu. Rasanya itu sepertinya bos aman damai sentosa saudara. Nah itu berkat kan rasanya aman damai sentosa saudara ya. Senang bagus untuk milih saya belum milih saudara, karena tanah aja belum proses saudara. Udah bagus proses tanahnya, balik nama. Saya coba ke notaris, oh Pak, anak-anak saya tanya gini, Pak, saya tidak enak Pak, karena anaknya 7, anaknya 7, ada 1 yang cuma kita. Saya baik semua dengan mereka, dan anaknya itu tokoh-tokoh premannya, tokoh-tokoh dan premannya di kota di kandang sapi sudah, dan saya kenal baik. Saya tanya sama mereka, piye ini bapak punya tanah mau gereja? Enggak apa-apa Pak, itu haknya bapak. Ya kita tidak bisa apa-apa tuh Pak, itu tanah bapak. Wis tidak apa-apa Pak Agus. Anaknya tanya ngomong itu sudah. Kalau saya kasih notaris, wah aman ya. Kasih notaris bilang, Pak, ini karena istrinya meninggal, anak-anak lucu harus tanda tangan semua. Gak bisa karena anaknya meninggal. Padahal kalau meninggalnya juga istrinya itu belum lama sudah, mungkin baru setengah tahun. Dan itu cuma kami. Itu kalau dikasihnya pada waktu masih hidup saudara, aman. Tapi istrinya meninggal baru bapaknya bertobat saudara. Jadi kan kalau istrinya hidup kan bapaknya belum bertobat saudara. Oh ya sudah, saya bilang, saya sampaikan ke anak-anaknya, Pak ini karena ibu meninggal, jadi anak-anak harus ada tangan. Jadi bisa nggak kita minta tanda tangan anak-anaknya bahwa tanah ini diserahkan ke gereja? Wah, di belakang saya anaknya baru sadar, oh berarti kita punya hak. Kita punya hak. Mereka nggak mau tanda tangan dulu. Walaupun di hadapan saya nggak berani ngomong, karena baik.
Tapi mereka nggak mau, ngopo enak kayak ini gereja, oh kita di rumah, gereja kayak ini, mereka nggak sih, dan itu terkendala. Beberapa teman-teman, iya Pak, bangun kapan Pak, kita siap. Musik kembali. Eyangnya tanya sama saya, bagus kapan kok nggak dibalik-balik? Belum Pak, dalam proses. Kalau saya nakal, kalau saya hanya berpikir tanah tok, saudara, saya bisa lapor sama Eyang, saya bilang gini, yang anak murah tanda tangan. Saya yakin nomor jangan menggunakan otoritas karena orang Jawa kuno sebenarnya, anaknya tunduk semua, tanda tangan bisa. Tapi bab Eyangnya 85 tahun sudah, dan betul setelah kemudian dia meninggal. Begitu meninggal, ini tokoh-tokoh preman kampung. Saya nyatakan begini, ini bukan rencana Tuhan. Dan saya juga nggak mau ngadu dua bapak sama keluarganya, saya biarkan saja. Walaupun sampai sebelum meninggalnya pun yang tanya Pak Agus, sebelum saya meninggal saya ingin tanah ini dijadikan gereja. Wah, anaknya semakin melawan juga. Dan saya percaya itu bukan rancangan Tuhan. Saya merelakan, saya bilang Pak, sudah nggak usah diurus. Ini bukan hak kita, ini belum jadi berkat kita. Tuhan akan siapkan berkat yang baik. Saudara, setelah itu kami mulai berpindah-pindah. Mungkin sudah ada ketiga kali ya. Jadi pertama itu di garasi, kedua itu di dapur yang ukurannya 4 kali berapa ya? Mungkin 4 kali 7 atau 6. Itu porsi isi 50 ya. Jemaat kami sekitar 50-an pada waktu itu. Itu nanti berdiri sudah tidak bisa kemana-mana, naik di ujung saudara, mau kencing itu sudah iso menteri bar, bahaya semakin suwe semakin geser-geser saudara, karena tidak bisa keluar. Kalau keluar itu semua harus berdiri dulu saudara, yang di ujung keluar kabel baru keluar, tidak bisa saudara. Saya dengan pemain yang saya sampaikan, saya dengan pemain tamburin jaraknya cuma 50 cm, sudah begitu tamburinnya nanggung pito-pito saudara, saya itu sabar ngakuh ibadah kan. Oh ya, senyum. Tidak apa-apa itu namanya, karena saya prinsip gereja boleh kecil, saya bilang sama jemaat, gereja boleh kecil, pelayanan kualitas pelayanan harus tidak boleh kecil, tidak boleh kecil. Kami sembahyang, 8 tahun kemudian baru, saudara cara Tuhan, dan lebih indah dikasih 300 meter. Pas ditemukan yang paling bagus sudah tanahnya. Yang pernah ke sana sudah. Kalau sudah pernah ke kandang sapi itu tanah itu semua kan turunan sudah. Turunan naik. Nanti ada begitu naik sudah ada tanah datar paling tinggi, tanah datar. Itu panjangnya kurang lebih 26 meter panjang. Sudah suruh turun lagi. Nah kami diberi tanah pas paling tinggi 2 tar 26 meter gitu sudah. Ada 330 meter di sini. Makanya orang kamu berkata, wih memang cocok gereja pas di atas ini sudah. Walaupun senang ya, dapat tanah itu senang, bersyukur, tanda tangan, baru notaris tanda tangan, jual beli, di resolusi, belum bangun, agak tanda tangan resolusi, yang itu ya. Aduh Tuhan, capek gitu. Kalau kan balik ini mana rasanya berat ya, rasanya menteni 80 tahun, mesti untuk seneng, resolusi. Sama Tuhan berapa lama lagi? Ya yang di resolusi kan lama-lama sudah betul kan? Banyak yang gereja kita di daerah Salatiga beberapa yang sampai hari belum selesai. Ini belum izin, ngajuke izin bangunan aja belum, baru tuku tanah. Orang dengar itu kan gereja resolusi. Kalau di Jakarta sana kan baru dibangun resolusi, burung bangun. Apa main bangun sudah belum. Sampai saya ngomong gini, Tuhan, Yosua akan tanah yang mau injak jadi milikmu, injek burung gitu kan. Belum saya injak saudara. Gimana? Saya pandangnya dari jauh terus saudara. Ya perjuangan dimulai lagi. Rencana Tuhan harus terjadi. Supaya apa saudara? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya tidak ada kesombongan di situ. Kamu belajar mendakan hati lagi. Tidak cuma diri suruh, begitu tanda tangan saya, ya itu tanah itu diduduki sama massa. Preman tokoh, dan itu ada tokoh polisi, tokoh tentara yang
pokoknya berani ngasih izin mati pokoknya. Mereka hancurkan, mereka akan berhadapan dengan itu masa udah ya. Saya baru di tempat saya bertanda tangan seneng ya, berseneng wah puji Tuhan. Sekian rencananya pusing lah, rencanain bangun, pokoknya nanti dulu lah kumpulkan dana, saya bilang di dalam istri saya. Manusia hati saya sedih. Tapi saya sebagai gembala sudah memberikan kekuatan, tenang saya bilang. Oh, serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka nggak ada bisa tutup. Kalau Tuhan tutup nggak ada bisa buka. Ibadah sore, Pak gimana Pak? Saya tenang aja. Kalau bukan Tuhan yang nutup, nggak ada yang bisa tutup. Walaupun saya ngomong gitu, katanya potong. Cuma sebagai gembala kan ngomong. Datang pokoknya. Bagus. Kami menolak didirikan gereja untuk polisi itu. Kami tolak. Jadi kalau sampai Pak Agus berani bangun gereja, awas ya. Kami nolak. Saya katakan Pak, sorry Pak, Bapak salah. Salah nih. Aku ngomong sama saya nolak membangun gereja, saya bilang. Ini ikut tanah punyanya Pak Agus. Siapa yang bilang kamu tanah milik saya? Saya nggak punya tanah lah. Nah itu kan tanahnya Pak Agus. Salah. Mana kamu harus ngomong itu? Lah tanahnya kok? Lah itu tanah Tuhan saya Pak. Kalau Bapak mau protes, jangan sama saya Pak. Saya mau batur ya. Saya cuma batur, saya di dalam kok. Kalau Bapak protes, protes sama Tuhan saya. Silakan Pak protes. Saya di dalam. Nah, Bapak ini kan sama di dalam negara, saya di dalam Gusti. Kalau Bapak diperintahkan sama komandan suruh pergi ke satu daerah di mana daerah itu membahayakan nyawa Bapak berangkat nggak? Kalau Bapak pesan taruhannya mati loh Pak, ya berangkat. Kalau Bapak nggak berangkat, disersi. Lah sama Pak, Bapak disersi sama komandan. Ya disersi sama Tuhan kan repot Pak. Nah aku nanti mau, pokoknya itu, ya silakan Bapak nggak mau nolak aja Mbak Tuhan saya. Tapi Tuhan saya ngomong bangun Gus, maaf Pak saya ikut bangun Pak. Kami nolak, silakan. Saya tidak melarang Bapak nolak, silakan. Sopo sing larang, saya tidak melarang Pak. Silakan tolak. Tapi Bapak tolong hargai saya dong Pak. Saya batur ya Pak. Nek Tuhan saya berkata Agus bangun, ya maaf Pak, saya bangun. Pokok intinya menentang orang nolak, saya menentang aku bangun. Saya tolak gue. Kita gagal lah. Jangan saudara kita mau cerita, wih gembala aku gagal dengan wani. Sopo sih mau boten saudara. Begitu pulang saya wedi, itu wedi saya. Saya mau wedi saya. Saya cerita sama istri, cerita sama cuman, loh, kok ngono? Om iki omahe menang ngerti waktu rumahnya itu begitu beda RT saudara sama saya. Itu digerobak entek ini. Ya sudah, wis bar ngono betul sudah. Saya kata Tuhan, tolong Tuhan, aku pedih betul. Pedih, saya bilang jangan bilang kental saya. Oh hebat, dicikrik ngomong saya ini cikrik sebenarnya saudara. Sudah dari itu sudah saya diamkan selama 6 bulan. Nggak berani, maka saya nggak pernah berani pergi ke tanah itu bertuan dulu. Rawani sudah. Aku begitu saya berdiri di atas tanah digerobak, wah habis sudah. Jadi saya lewat toh, ya Tuhan, tanah yang kau pijak akan jadi milikmu. Aku urung minjem Tuhan. Betul sih. 6 bulan kemudian statusku saya rawani nengku. Saya juga gak dengar suara-suara dari masyarakat piye. Tapi saya beriman, saya berdoa. Saya katakan sama jemaat. Itu Natal kita pakai kan. Jemaat tanya, Pak, ojo main-main Pak. Apa meneh bagus kan kalau pakai tanah ini koyo panggung gembira, kok belum ada gedung sudah. Jadi di tanah lapang bilang Natalan itu saja. Karena itu kamu ya ngomong sama polisi. Pemuda satu tak ngomong ke polisi, pemuda satu ngomong ke tentara ini, pemuda satu ngomong ke RT. Bilang jangan minta izin, bilang pemberitahuan. Pak Agus utus saya untuk memberitahukan bahwa Natal akan dipakai di situ. Oh ini gagal sudah. Itu strategi wong aku ngerti loh. Caranya tak utus dulu sudah seperti Yakub itu sudah. Jadi pada waktu wedi semua dikene di depan, Yakub paling belakang sampai bojone aja di depannya dia. Nek diserang melayu dhisik dhewe sudah. Jadi nanti nek sampai tentara ngomong, "Heh, kurang
ajar Pak Gus ya. Wah, ayo sih saudara. Saya diajarkan pemudanya saudara paling. Jangan berpikir pinter ya. Goblok anu kecil ini kemaki saudara. Tak utus saudara. Di luar biasa ternyata Tuhan itu saudara. Waktu pemuda ini ngomong sama polisinya, Pak, saya diutus Pak Agus memberitahu Pak Agus saya mau adakan Natal di tanah itu. Ngomong ke Pak Agus, adakan saja. Nek ono sing ganggu, hadapi kamu. Luar biasa. Tentaranya juga sama, RT-nya juga sama, laporan sama saya, lakoni teko kiri. Saya baru menghadap mereka. Pak, tenang aja Pak, kalau kita gagah, jireh saudara. Wong jireh kok yuk dipakai Tuhan saudara. Luar biasa, luar biasa. Akhirnya saya pakai bersih-bersih di situ saudara. Mau Natalan bersih-bersih. Saya dipanggil orang dikaji. Pak, ngapain Pak? Natal apa Pak? Ya di sini. Kayak panggung gembira apa Pak? Iya. Gue Pak. Dan boleh Pak saya bilang. Pak kurang nanti. Kan Pak aku sini solusi. Ayo sih solusian mereka di Tuhan saya bilang. Pak ojo nekat Pak. Kami korbannya loh. Karena tidak jauh dari itu dikaji. Pak, jangankan Pak Agus yang baru. Kami sudah puluhan tahun aja kami nggak berani Pak. Nah, kenapa takut? Saya bilang beribadah itu dijamin sama tuh, sama pemerintah. Ojo Pak, nek ono masalah kami korban, orang Kristen korban. Percaya sama Tuhan saya bilang. Kami adakan di sini. Waktu kami buat tendo saudara, bagus. Namanya tidak punya modal saudara. Deklik, tarik kanan kiri. Bagus. Kau pakai itu nanti kena angin. Ada sedang punya Pak, tenang Pak. Pakai tenda kamu. Kamu kan punya tenda saudara. Kayak mantenan diri saudara. Oh mantenan. Sound system ya, sound system yang sudah tidak punya apa saudara. Oseng ngomongnya baik. Pak orang krungu Pak, pakai kampungnya. Bekasi sudah. Jadi kau pesto perkawinan. Bagus. Nanti mobil-mobil yang datang berapa banyak Pak? Tak siapin. Mobil lu pun jemaat sepeda motor aduh hotel semilih saya bilang. Nggak ada. Lu nggak ada mobil-mobil tuh Pak. Udah Pak. Udah Pak kita siapkan. Orang Pak. Ini jemaat sendiri. Sepeda hotelnya nggak ada. Jangankan mobil saya bilang. Saudara, rencana Tuhan itu dahsyat. Kadang kita nggak ngerti. Itu menceritakan bukan karena kehebatan saya. Juga bisa cerita saya tadi apa adanya. Itu menunjukkan apa? Sangat rencana manusia. Sangat punya kehebatan. Tapi ketika kita berani melibatkan Tuhan, percaya rencana Tuhan itu dahsyat, rencana Tuhan itu ajaib. Dan yang utama lagi, rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Kalau engkau berani berserah pada rencana Allah nggak pernah gagal. Sekarang yang menolak gereja, jadi dekat sama saya. Saya dijadikan tokohnya masyarakat. Kami membuat paguyuban dari 6 RW. Saya diminta jadi pengurus. Bukan karena saya baik, tidak. Karena Tuhan yang luar biasa. Makanya dulu kalau sudah pergi ke Solo, sudah gereja Solo, itu di sampingnya masih tanah kosong. Saya kasih budaya sudah hilang. Saya kasih kenapa? Mereka saja senang nongkrong loh. Tidak ada tempat tongkrongan. Saya kasih saya kasih lampu ya. Wadangnya luar biasa. Sampai mereka bilang, Pak, lampu itu cuma padam Pak, ngirit ya, tidak apa-apa saya bilang. Setiap sore mereka ngumpul di situ. Saya jili mereka sudah. Saya jili mereka. Saudara, rencana Tuhan dahsyat. Saya nggak punya kemampuan apa-apa, tapi saya hanya ngalir kepada rencana Tuhan. Belajar menikmati rencana Tuhan. Walaupun kadang rencana Tuhan itu ya nggak enak ya, secara daging. Tapi tadi, aduh berat, secara manusia berat. Tapi Tuhan itu aja. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi. Ya. Saudara, ayat 42 yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, gitu saudara. Mengucap syukur berarti berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mengucap syukur berarti membiarkan kuasa Tuhan bekerja, dan mengucap syukur berarti menerima rencana Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.